welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Sebuah hadis berbunyi, An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqul mala'ina salasatal baroza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wa dhal. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah 3 macam tempat buang air terlaknat, yaitu buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Larangan buang air besar di sumber air yang dimaksudkan oleh hadis bisa berupa larangan untuk buang air besar di sumur, laut, ataupun sungai yang biasa dikunjungi banyak orang, ataupun sumber mata air lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Nusra Wulandari. Nah, kali ini aku buat video di sawah karena kita kali ini akan bahas tentang sungai. Nah, sesuai hadis tadi, kenapa kita dilarang buang air besar di sungai? Karena sungai merupakan salah satu sumber mata air yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apa jadinya jika sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut ternyata dibuangi juga kotoran oleh manusia? Nah, untuk tahu jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Buang air besar sembarangan atau BABS masih menjadi hal yang lumrah bagi sejumlah masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di daerah pedesaan ataupun pelosok. Nah, menurut data Joint Monitoring Program WHO dan UNICEF, pada tahun 2015 sebanyak 51 juta penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar sembarangan atau BABS. Mereka juga menggunakan air yang sama untuk kebutuhan mereka sehari-hari, entah itu untuk memasak, mencuci pakaian, ataupun untuk mandi. Kebiasaan buang air besar sembarangan atau BABS oleh masyarakat Indonesia ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara terkotor di dunia. Catat dan garis bawahi, menjadi salah satu negara terkotor di dunia karena sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan buang air besar sembarangan atau BABS. Padahal selain jorok, BABS juga dapat menyebabkan kerugian terhadap lingkungan ataupun terhadap masyarakat sekitar. Nah, beberapa kerugian tersebut adalah yang pertama, pencemaran air. Kotoran manusia yang dibuang ke sungai dapat mencemari air karena kotoran manusia mengandung bakteri E. coli. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Dinas Kesehatan bahwa air yang mengandung bakteri E. coli tidak dapat lagi digunakan entah itu untuk kebutuhan manusia atau non kebutuhan manusia karena air tersebut sudah tercemar oleh bakteri dan tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu menyebabkan kekurangan gizi. Kenapa bisa menyebabkan kekurangan gizi? Karena saat kita BABS maka lingkungan akan menjadi kotor, maka makanan yang kita peroleh dari lingkungan tersebut juga akan menjadi kotor. Nah, makanan yang kotor jika kita konsumsi akan menyebabkan kita kekurangan gizi. Akibat dari kekurangan gizi tersebut, maka kinerja tubuh serta kinerja otak kita tidak bisa maksimal atau tidak bisa sebagaimana orang normal pada umumnya. Karena itu saat kita BABS juga bisa menyebabkan kekurangan gizi pada tubuh kita. Yang ketiga yaitu rentan terkena penyakit. Kenapa? Karena saat kita melakukan BABS maka hewan yang cenderung menyukai kotoran seperti lalat akan hinggap pada kotoran tersebut. Setelah hinggap pada kotoran tersebut, lalat tersebut akan ke pemukiman warga dan akan menghampiri makanan ataupun minuman. Setelah makanan atau minuman yang dihampiri atau dihinggapi lalat tersebut kita makan dan masuk ke tubuh kita, maka bakteri yang dibawa lalat tersebut juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, saat bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita,
menyebabkan kematian. Kenapa dapat menyebabkan kematian? Karena penyakit dari akibat kita BABS kebanyakan menyerang anak-anak. Nah, karena daya tahan tubuh anak-anak lebih rentan atau lebih rendah dari daya tahan tubuh orang dewasa, maka penyakit juga akan lebih rentan untuk menyerang anak-anak. Riset yang dilakukan oleh UNICEF dan WHO juga menyatakan lebih dari 370 balita meninggal akibat perilaku buruk BABS. WHO juga mencatat lebih dari 88% anak remaja akibat diare disebabkan kesulitan mengakses air bersih dan keterbatasan sanitasi. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga sungai dengan budayakan hidup bersih dengan cara buang air besar dalam toilet atau jamban ataupun kaktus, agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang